Oke, halo teman-teman, selamat siang. Kembali di seputar pertanian. Tapi sebelumnya saya ucapkan seperti biasa, semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu teman-teman. Nah, setelah kemarin kita diawali dengan herbisida, fungisida, vegetatif. Nah, sekarang waktunya insektisida teman-teman. Kenapa? Karena yang saya tanam hampir 100% baru pada masuk fase awal tanam teman-teman, sekitar 1 bulan kurang, masuk di 2 minggu menuju ke 3 mingguan teman-teman. Kenapa saya tunjukkan? Karena supaya lebih bermanfaat, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang saya beli teman-teman. Nah, ada baiknya teman-teman jika kita mengawali pengaplikasian pestisida baik insek maupun fungi itu mempertimbangkan satu hal, yaitu situasi dan kondisi teman-teman. Nah, seperti yang saya lakukan kemarin, saya belanja fungisida untuk masa vegetatif. Nah, rekomendasinya seperti itu teman-teman, tinggal merek dagang bebas. Nah, sekarang untuk insektisidanya, seperti biasa saya memakai golongan Cypermethrin saya saja dulu teman-teman. Nah, adapun merek dagang itu bisa disesuaikan, yang penting bahan aktif. Nah, ada beberapa merek dagang seperti Aripo, Promotrin, Sidametrin, itu untuk golongan Cypermethrin. Nah, adapun yang sering saya pakai adalah golongan Lambda Sihalotrin seperti ini teman-teman. Lambda Sihalotrin. Kenapa? Alasannya cukup simpel teman-teman. Dimana daya jelajah golongan Lambda Sihalotrin ini itu sasarannya luas. Ulat tanah masuk, kutu-kutuan bisa, hanya saja tidak seefektif ulat tanah dan ulat gerayak teman-teman, walaupun masih golongan rendah teman-teman, golongan bawah. Itu sengaja saya lakukan karena kenapa? Pertama, tujuannya untuk rolling teman-teman, untuk rolling. Nah, jadi ketika ambang pengendalian batas hama itu di atas ambang pengendalian, kita bisa tingkatkan dengan beberapa merek dagang yang lebih tinggi, bahan aktif yang lebih tinggi dari ini teman-teman. Nah, itu yang tujuan utamanya. Nah, tapi balik lagi teman-teman, itu tergantung situasi dan kondisi. Semisal ada terdapat banyak kutu kebul atau warang-warangan, kutu-kutuan dan lain sebagainya teman-teman. Nah, saya lebih merekomendasikan pada fase awal tanam, yaitu berbahan aktif imidacloprid, salah satunya ini teman-teman, merek dagangnya. Yang penting bahan aktif teman-teman. Kenapa saya sering menyebut bahan aktif, dan bahan aktif? Alasannya cukup cukup simpel juga teman-teman. Dimana situasi dan kondisi tidak akan sama. Salah satunya ketersediaan barang teman-teman. Ketersediaan barang itu mungkin akan berbeda di tempat saya dan di tempat teman-teman bertani teman-teman. Seperti itulah kira-kira. Nah, ada baiknya ketika kita melakukan fase awal tanam atau melakukan pengaplikasian insektisida pada masuk fase awal tanam, itu memakai 2 bahan aktif teman-teman. Seperti misal kalau saya boleh contohkan, boleh memakai Lambda Sihalotrin seperti yang saya sering gunakan, ditambah dengan golongan bahan aktif Metomil teman-teman. Tapi ketersediaan barangnya di tempat saya cuma merek dagangnya cuma ini, belum dikirim lagi. Oh, ada, sebentar. Nah, ini juga salah satu merek dagangnya teman-teman, Metomil.
Dimana, nah saya jelaskan bahan aktifnya saja dulu teman-teman. Dimana bahan aktif metomil ini itu sasaran utamanya adalah telur kupu-kupu yang akan menetas menjadi larva dan ulat gerayak teman-teman. Jelas ya? Sasaran utama metomil ini saya ulas kembali. Itu sasaran utamanya adalah telur kupu-kupu yang akan menetas menjadi larva ulat dan berubah menjadi ulat dewasa sehingga menjadi ulat gerayak teman-teman. Nah, cara kerjanya adalah memandulkan teman-teman. Memandulkan si telur yang telah ditetaskan oleh kupu-kupu tersebut teman-teman. Nah, jelas ya. Memandulkan telur kupu-kupu itu sendiri teman-teman. Nah, seperti itu untuk bahan aktif metomil teman-teman. Nah, adapun waktu dan dosis pengaplikasian itu bebas seperti yang saya sering bahas. Lakukan dengan acuan, tepat guna, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat pestisida. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya merekomendasikan lambda sihalotrin dan sipermetrin teman-teman? Jawabannya cukup sederhana dan simpel. Untuk golongan lambda sihalotrin ini teman-teman, nah, dia spektrum atau daya jelajahnya cukup luas, di mana mampu mengatasi ulat tanah atau ulat penggorok, dan juga hama batik masuk, ulat grayat juga masuk. Sama dengan kelasnya sipermetrin ini teman-teman. Nah, samalah, bisa. Cuma lebih efektif lambda sihalotrin kalau ingin spektrum atau daya jelajah yang lebih luas. Kalau untuk sipermetrin itu hanya untuk ulat atas teman-teman, hama batik dan ulat gerayak yang ada di atas, tapi kurang luas teman-teman. Nah, ada baiknya seperti itu. Semisal di lahan terdapat kutu-kutuan dan berang-berangan, saya lebih merekomendasikan bahan aktif imidakloropid teman-teman. Pertama, tingkat stres pada tanaman itu cenderung minim teman-teman, beda dengan golongan propenopos di mana akan cenderung sedikit menguning teman-teman. Nah, enaknya pakai ini. Adapun merek dagang silahkan sesuaikan lah. Dari semua insektisida ini teman-teman bisa diaplikasikan di semua tanaman, baik wortel, kubis, padi, kentang, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, jadi silahkanlah. Untuk dosis sendiri itu bisa kita pertimbangkan di lahan pertanian punya kita. Sesuaikanlah, bila ambang pengendalian batas silahkan naikkan. Namun umumnya 1 mili per liter air itu lebih dari cukup teman-teman, dimana satu tangki itu cuma membutuhkan 10-15 mililiter. Adapun satu botol ini jika kita ingin mix, kita cukup memberi setengah ataupun 1 botol untuk pemakaian tunggal, bebas teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu vlog saya. Kanuyu kan San. Siang ini sebelum saya tutup video ini, saya selalu berharap seperti biasa selalu ada guna dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.